apabila azan dikumandangkan, kata Nabi SAW, maka semua syaitan akan berpaling sambil mengeluarkan angin. Ya, kentut. Gitu ya. Syaitannya lari. Ini menandakan berarti syaitannya lari takut sekali dengan suara azan tersebut. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Apakah dengan itu mereka terbakar? Apakah mereka tersiksa? Tapi yang jelas makna hadis ini dalam sekali. Berarti azan kalau dikumandangkan itu semua syaitan akan lari. Ya. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Cari tempat yang jauh supaya tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Tujuannya adalah agar menggoda. Supaya orang yang mau sholat tidak sholat. Jadi kalau azan dikumandangkan mereka lari. Tapi kalau azan sudah selesai mereka segera kembali. Yang digoda hanya yang mau sholat. Yang tidak mau sholat sudah sahibnya syaitan. Nggak perlu digoda. Jadi kan. Karena syaitan tidak goda pun dia sudah tidak sholat. Tapi yang mau sholat ini yang diganggu. Udahlah tunda aja dulu, masih banyak waktu, apalah segala macam bisikan dia. Makanya dalam Islam diberikan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cinta atau yang paling baik, paling utama. Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat, on time. Azan langsung sholat. Baik, selanjutnya dikatakan apabila dikumandangkan iqamah. Maka syaitan pun berpaling lagi. Sama, dia lari. Apabila iqamah sudah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, sementara orang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga seseorang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian, berarti azan syaitan lari, tidak bisa goda manusia. Dia akan kembali segera antara azan dan iqamah supaya menggoda orang. Ya, tidak sholat sunnah atau menunda-nunda sholatnya dan seterusnya. Kemudian kalau iqamah dia pergi lagi. Setelah itu dia kembali goda lagi kalau selesai iqamah orang-orang yang sedang sholat. Dan mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang salah paham. Dia pikir karena dia kalau lupa kuncinya di mana atau dia lupa apa, dia sholat ingat. Maka dia sholat untuk mengingat kuncinya yang hilang di mana. Ya. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia niat sholatnya hanya untuk ingat barang atau karena patuh pada atasannya atau karena tidak ada sama lingkungannya, tidak ada pahalanya. Karena ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niat untuk Allah, maka akan aman dengan sendiri. Pasti akan menerima pahalanya. Ya. Sama juga sebagian ulama menyinggung ini. Kalau seandainya ada orang wudunya supaya ngantuknya hilang. Dalam masalah fikih ya. Ulama mengatakan wudu ini nggak boleh dipakai sholat. Wudu ini tidak boleh dipakai sholat. Karena niatnya bukan wudu untuk sholat. Niatnya untuk hilangin ngantuk. Ya. Maka dia berarti sesuai dengan niatnya. Ini contoh-contoh saja yang harus difahami baik-baik. Oleh karena itu kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah syaitan sekarang menggoda orang kalau untuk sholat dan dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu.